Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan semakin tidak jelas. Guys, gampar, para tokoh besar berpengaruh di Indonesia turun gunung. Beberapa di antaranya adalah Habib Rizik Syihab dan Din Samsudin dan juga beberapa tokoh besar lainnya. Selain Megawati yang mengajukan surat amicus curiae ke MK, para tokoh besar Islam ini juga ikut mengajukan amicus curiae ke MK beberapa waktu lalu. Sementara itu, Roky Gerung juga ikut menghimbau dan mengatakan kalau pesantren juga harus ikut berpolitik agar bisa menghasilkan para kritikus-kritikus yang tajam, agar bisa membebaskan bangsa ini dari para monster-monster yang kelaparan. Wow, mantap! Nah, seperti apa tentunya? Mari kita saksikan. Let's go! Di dalam bahasa Arab namanya takwa. Mengerti karena itu menjalankan, itu namanya takwa kan? Ya. Bukan sekedar tunduk, karena mengerti maka menjalankan. Apa yang mesti dijalankan? Harapan. Apa yang mesti dijalankan? Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan. Jadi itu yang terjadi. Nah karena itu tidak mungkin pesantren itu dipisahkan dari politik. Ya betul. Seperti yang diucapkan sekarang. Jauhkan pesantren dari politik. Pesantren mesti tempat-tempat ibadah. Justru di pesantren dekat dengan politik. diajar metode kritis. Dan di dalam politik, kalau kita berpikir kritik, maka akan timbul monster-monster di istana. Ya mantap. Itu intinya. Ada bahasa Italia bilang, El sueño della razón produce monstruos. Akal yang tidur, kalau akal Anda tidur, maka yang beroperasi malam hari adalah monster-monster. Iya, iya. Koruptor, penjilat, para arogan. Jadi sangat kontekstual kalau kita pastikan bahwa tugas dari pesantren adalah menghidupkan harapan bahwa akal bisa diproduksi ulang. Kita istilahkan itu. Kenapa? Karena selama 7 tahun ini akal kita tidur, akibatnya monster oligarki hidup. Beroperasi di malam hari itu. Iya, iya. Itu yang menerangkan kenapa bangsa ini nggak bisa bertumbuh berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau setiap kali kita dengar di media massa ekonomi kita baik, tumbuh segala macam tuh. Faktanya ini coba saya kasih data dulu karena ini kan kuliah. Di zaman Pak Harto, harta kita dikuras oleh konglomerat. Tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto kasih konsesi-konsesi. Yang balik ke negara 33%. Iya, iya. Zaman Pak SBY, yang balik tinggal 28%, 25-28%. Zaman Pak Jokowi, tinggal 8%. Wih, gila. Itu data primer. Pemirsa, tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak dan juga Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Ya, ya. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, mantap. Dia pasang badan untuk hakim MK. Dia bela hakim MK. Dia jaga hakim MK. Dia tutup hakim MK. Takbir. Kalau ada yang ancam-ancam hakim MK, dia mata lawan. Dia
Kita datang tak pakai dibayar, betul? Kita datang duit sendiri, betul? Kita datang karena Allah, betul? Kita bukan karena partai politik, betul? Kita bukan karena tim ses, betul? Kita datang karena ini melawan kezaliman untuk tegakkan keadilan, betul? Siap bela keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kecurangan. Angkat tangannya, takbir! Hari ini kita sudah banyak membaca, rangkaian rotib kita sudah baca, rangkaian wirid kita sudah baca. Kita menyadarkan diri kita kepada hadis Nabi mengatakan addu'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Hari ini kita telah menyiapkan persenjataan untuk mereka-mereka yang membawa madarat kepada bangsa Indonesia, betul? Hari ini doa ini kita persembahkan untuk negara bangsa Indonesia. Kita niatkan untuk 8 hakim MK agar mereka dijaga oleh Allah, untuk dikuatkan hati mereka untuk lawan segala bentuk kezaliman, betul? Untuk berani menghukumi kecurangan, betul? Hanya saudara, tadi undangan demi undangan sudah kita dengar. Maka istighosah yang saat ini kita telah jalankan ini bukan pertama dan terakhir, betul? MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Iya. Padahal siapa dulu yang MK-nya waktu itu, ya enggak? Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Ya. Jokowi itu keren dan inspiratif. Tapi itu 2014 ke bawah. Ya, kalau sekarang mah setuju. Simpelnya, buku ini Man of Contradiction akan menjelaskan seorang Wong Deso yang dagang mebel tiba-tiba bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi yang dulu dianggap sebagai seorang reformis berubah menjadi seorang yang dianggap lip service dan juga tirani yang baru. Bahkan penulisnya bilang, Jokowi from outsider to the father of new political dynasty. Ngeri. Penulis bahkan membandingkan di usia 30 tahun, Obama telah menempuh kuliah di Harvard Law School dan memiliki ambisi politik yang begitu besar serta networking yang begitu luas. Sedangkan Joko Widodo di umur yang sama hanyalah seorang pedagang mebel di kampung halamannya, yaitu Solo. Jomplang banget kan? Tapi Jokowi dari seorang pedagang mebel dalam waktu 9 tahun dia bisa berubah menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Dan ini ibaratnya kalau kata penulis, di Amerika Serikat nih, kota kecil bernama Pittsburgh, seorang penjual mobil bekas 9 tahun kemudian jadi seorang Presiden Amerika Serikat. Tampak sangat mustahil, tapi Jokowi berhasil melakukannya. Apa yang bisa membuat nama Jokowi naik? Salah satu kuncinya adalah belusukan yang berinisiasi. Jokowi pernah menang pemimpin lokal terbaik versi Tempo pada tahun 2008. Jokowi juga pernah memenangkan Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Jokowi kepemimpinannya jauh dari dinasti dan jauh dari korupsi. Di periode keduanya, Jokowi menang di Solo dengan jumlah 90%. Dan namanya harum sampai tingkat nasional. Tahun 2012, Jokowi menang melawan Fauzi Bowo sebagai gubernur DKI. Fauzi Bowo kala itu dikenal sangat kaya raya dan juga sangat powerful. Tapi Jokowi menang dengan taktik masuk gorong-gorongnya. Tahun 2014, Jokowi menang melawan orang yang mengusungnya dulu, yaitu Prabowo Subianto. Jokowi menang dengan dua narasi, yaitu Jokowi adalah kita dan Jokowi tidak memiliki dosa dan pelanggaran HAM masa lalu. Dan dalam hitungan tahun yang cepat juga, Jokowi yang kita kenal telah berubah. Dia membunuh KPK. Dia bersekongkol dengan oligarki. Dia bersekutu dengan militer. Dia kemudian merangkul orang yang dulu dianggap sebagai pelanggar HAM. Dan bahkan dia memberikan karpet merah untuk anak, menantu dan keluarganya masuk ke dalam kekuasaan. Buku ini juga mencoba menjelaskan kenapa Jokowi tiba-tiba berubah menjadi seorang man of contradiction. Misalnya yang pertama, Jokowi itu tidak tumbuh dalam lingkungan aktivisme, sehingga sikap-sikapnya seperti pengusaha, yaitu oportunis, hanya ingin untung. Dia tumbuh tanpa punya kekuatan partai, sehingga dia merasa perlu membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bisa mengkooptasi partai.
Yang ketiga, Jokowi tidak mendengarkan akademisi di kiri dan juga kanannya, dan itu adalah bencana. Keempat, dia melihat demokrasi itu sebagai alat untuk mencapai ekonomi, bukan untuk alat mencapai hak dan juga kesetaraan serta keadilan. Dan terakhir, ambisi Jokowi untuk menjadi bapak pembangunan Indonesia dengan infrastruktur, IKN, Omnibus Law Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Dari reformis, ia berubah menjadi seorang man of contradiction. Kalau bahasa gampangnya adalah manusia munafik. Prediksi kebijakan Jokowi, simpel caranya. Dengar apa kata Jokowi dan lihat sebaliknya. Karena apa yang dia lakukan berbalik dengan apa yang pernah dia katakan. Dasar emang Gemini ini, red flag, pembohong. Iya, oke. Keren. Ini adalah anak muda yang luar biasa, guys. Ini cocok nanti untuk menjadi anggota DPR RI nanti ya. Semoga aja ya itu bisa terjadi pada dia. Tapi gini guys, terkait dengan para tokoh yang ikut mengajukan amicus curiae tadi ke MK, dan salah satunya juga Habib Rizik ya. Dan kita juga berharap kepada MK itu bisa menerima itu. Oh ya, bagi yang belum tahu, amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan begitu ya. Nah, jadi di sini para tokoh ini untuk mengajukan sahabat pengadilan untuk memberikan dukungan kepada MK untuk tetap bersikap netral dan juga adil dan memberikan keadilan dengan seadil-adilnya kepada rakyat Indonesia. Nah, itu arti amicus curiae tadi ya, sahabat pengadilan. Nah, guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.